siap untuk menduduki setiap kota-kota dan daerah-daerah. Semua yang Bapak Ibu lihat hari ini di tempat ini, itu adalah ukiran demi ukiran Tuhan. Tapi ada sebuah dasar untuk mengembangkan itu semuanya. Yang penting supaya bangunan itu bisa ditambahkan di dalam hidup kita. Dan dasar itu adalah bicara tentang hati kita. Basicnya segala sesuatunya itu berawal daripada hati kita. Pada waktu kita mengawali segala sesuatunya dengan benar. Dan selamanya kita di dalam perjalanan ini, kita bisa menjaga hati kita tetap benar dan lurus di hadapan Tuhan. Tapi mau nak mau, kita ini hamba-hamba Tuhan yang di hadapan Dia, kita harus bertanggung jawab. Luar dan di depan dan di dalam itu harus sama punya integritas. Kenapa? Yang di dalam sini ini menentukan semua yang kita hasilkan. Mau enggak mau? Ya, pada waktu kita pertama kali kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya ini lulusan arsitek. Pada waktu pertama kali Tuhan panggil, saya dengar audible Tuhan berkata, siapa yang mau pergi menginjil memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hina, anak-anak jalanan. Dan Tuhan berkata, nak, enggak banyak anak-anakku yang mau memberitakan. Enggak banyak gereja-gereja Tuhan yang mau perhatian. Dan Tuhan berkata, mau enggak kamu pergi ke sana? Pada waktu awal saya terima visi itu dengan benar. Saya tinggalkan gelar, saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan semuanya, mimpi demi mimpi untuk melayani Tuhan. Saya memulai dengan hati dari visi yang dari Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hati saya mulai tidak lagi murni di hadapan Tuhan. Saya mulai lagi, hati saya mulai suka dihormati. Hati saya mulai tidak lagi iman saya bergantung kepada Tuhan. Tapi iman saya mulai bergantung dengan banyaknya nol yang ada di dalam uang kas saya. Saya kalau mau bercerita sini, saya percaya ya. Saya enggak pernah mau tutupi semua kejatuhan saya. Tapi saya mau berkata, setiap kejatuhan saya berharap akan ada banyak orang-orang yang dibangkitkan. Dan kita akan berjalan dengan Tuhan dengan lebih kuat. Ada waktu di mana kemarahan saya memuncak. Pada waktu saya minta dihormati. Pada waktu saya mencintai setiap kedudukan demi kedudukan. Disitulah keluarga saya mulai diproses sama Tuhan. Anak saya mulai mengalami masalah. Saya pernah mengalami yang namanya benar-benar saya takut dan trauma ketemu orang. Anak buah saya di penjara. Saya mengalami pengadilan demi pengadilan. Tapi pada waktu saya datang kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini semua? Engkau yang memanggil, Engkau yang memperlengkapi. Tapi hari itu saya melihat sebuah tembok. Saya setir mobil saya. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang memberikan suami, Engkau yang memberikan anak, Engkau yang memberikan pelayanan. Dan hari ini ada begitu banyak yang kacau dan menghancurkan. Dan hati itu saya benar-benar berhadapan dengan sebuah tembok. Di situ saya dengar Tuhan berkata, kamu sudah kehilangan cinta yang mula-mula. Setiap kali saya ini memegang rumah singgah, setiap kali saya ini mendapatkan bantuan demi bantuan, saya ini masukkan ke dalam uang kas saya. Saya berkata, saya mau bangun rumah singgah.
Saya mau bangun pos demi pos. Dan saya kumpulkan uang itu untuk membangun. Tapi hari itu Tuhan berkata, kamu kehilangan cinta yang mula-mula. Dan oleh sebab itulah saya mulai berjalan dengan kekuatan manusia. Saya mulai punya agenda-agenda. Saya mulai punya planning. Itu yang keluar dari kemanusiaan saya. Itu keluar dari pribadi saya. Itu keluar dari ambisi saya. Saya mau berkata, cukup Tuhan sekali. Kalau Tuhan proses, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi tembok, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, sesungguhnya bukan masalah yang di luar yang bisa menghentikan kita. Yang bisa menghentikan kita adalah masalah yang ada di dalam. Dan hari itu Tuhan berkata, nak, hatimu sudah jauh dari aku. Saya kalau mau KKR, saya mau pergi ke daerah, saya tidak perlu berdoa. Saya tinggal ambil uang kas saya lebih dari cukup. Dan hari itu saya melihat, itu uang kas itu habis karena sebuah masalah. Saya yang tadinya mengandalkan Tuhan, saya mulai mengandalkan banyaknya uang yang ada di dalam uang kas saya. Tapi saya hari ini mau bersaksi. Hari ini uang kas itu boleh dihabiskan. Dan saya tidak pernah bisa membangun rumah singgah manapun juga. Hari ini uang kas itu dihabiskan. Dan kalau Bapak Ibu tahu, kemarin Desember kami menghabiskan untuk mengirim bingkisan ke 30.000 anak rumah singgah yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Itu yang saya kasih. Ada banyak orang-orang dari donatur-donatur langsung buat sendiri di masing-masing daerah. Dan hari ini kami mau berkata apa? Kami membangun 3 pos rumah singgah. Kembali lagi Tuhan minta saya untuk kembali kepada lutut. Tuhan minta hati saya menempel kepada Tuhan. Tuhan minta saya untuk mulai bergantung sekali lagi. Kalau kita lihat Mahanaim sebesar ini, jangan pernah inginkan Mahanaim. Jangan pernah inginkan semua yang hari ini lihat yang besar. Tapi bagaimana seorang pribadi yang berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang dahsyat itu yang akan mengajari kita untuk membawa kerajaannya dinyatakan di bumi seperti di surga. Saya hari ini kalau berkata, saya tidak pernah menginginkan semuanya yang ada di Mahanaim. Tapi saya menginginkan cintanya Ibu Iin kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi, saya menginginkan iman yang lebih lagi. Karena saya tahu Mahanaim dibangun bukan karena kekuatan manusia, tapi karena perjalanan seorang pribadi dengan manusia. Hari ini saya mau berkata, apapun juga masalahnya, mari datang dan lihat bagaimana cara kita membangun. Apakah itu dibangun dengan emas? Apakah dibangun dengan perak, permata, kayu, jerami? Cara menguji emas itu salah satunya dengan digigit. Dan setiap emas yang asli, setiap kali gigitan itu meninggalkan jejak dan ada bekasnya. Saya mau bertanya, pada waktu kemuliaan Tuhan membungkus, pada waktu engkau diurapi, pada waktu engkau berbuat banyak dengan sedemikian dahsyatnya, masihkah kita bisa diukir dan Tuhan meninggalkan jejak dalam hidup kita? Seringkali kita menjadi logam yang terlalu keras untuk bisa digigit sama Tuhan. Kalau Tuhan yang menggigit, Dia tidak akan pernah menyakiti.
Kalau Tuhan yang menggigit, Dia tidak akan pernah melukai, tidak akan pernah mematikan. Amin. Hari ini saya cuman satu hal yang Tuhan letakkan di hati saya. Ada banyak bahwa nama kita sebagai pelayan Tuhan itu seringkali membuat itu bahkan menjadi jarak antara kita dengan Tuhan. Hari ini untuk mengembangkan semuanya, sekali lagi dasarnya adalah hati. Bagaimana kita mau mengembangkan? Saya mau ajar yang pertama, ya. Kita mau belajar di sini. Saya akan belajar bagaimana pada waktu itu Hizkia akan dikepung oleh Sanherib. Hari itu Yerusalem akan dikepung oleh Sanherib. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia menguasai setiap sumber-sumber mata air. Mungkin kalau Ibu Iin berkata tentang strategi, saya di sini berkata untuk mengembangkan semua yang Tuhan berikan. Mulai kuasai semua yang penting, yang menjadi pokok dari segala sesuatunya. Hari ini kita sudah hidup di akhir zaman. Dengan semua yang ada, dengan pandemi, dengan ancaman kelaparan dan kekeringan. Mau enggak mau, saya mau berkata, bagian kesehatan, bagian pertanian, bagian keamanan, yaitu mungkin kepolisian, itu menjadi bagian yang penting. Dan itu menjadi seperti saluran air yang harus kita kuasai. Hari ini kami mendengar semuanya bahwa Indonesia sedang diancam untuk kelaparan dan kekeringan. Bapak Ibu mungkin beberapa tinggal di daerah. Tapi seringkali kami mendapati tidak banyak dari kita ini anak-anak Tuhan yang menguasai pertanian. Tapi hari ini saya mau berkata, untuk ke depan pertanian menjadi salah satu yang penting. Kalau kita terutama kita seperti rumah singgah, kita yang mempunyai banyak jemaat, mau nak mau kita harus menguasai pertanian. Buka lahan, minta kepada Tuhan, doakan setiap lahan-lahan dan berkatakan, Tuhan buat aku bisa memasuki pertanian. Dan saya mau berkata, itu datangi yang namanya Departemen Pertanian yang ada di kotamu masing-masing. Mereka semuanya sudah memiliki program untuk mendatangkan benih, untuk memberikan penyuluhan, untuk membantu buat orang-orang yang mau membuka semuanya. Oke, hari ini lihat kesehatan. Punya jalur demi jalur orang-orang yang ada di dalam kesehatan. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap bisa memegang. Karena itu adalah hal-hal yang penting yang harus dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita mau bacakan lagi sekali lagi ya. Lanjut. Dikatakan di sini ayatnya yang tadi masih sama, nanti PPT dibagikan. 2 Tawari 32, ini masih cerita tentang Sanherib dan Hizkia. Dikatakan seperti ini, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok-tembok yang lain di luarnya. Dan ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing-lembing dan perisai-perisai dalam jumlah yang besar. Maksudnya apa? Ada tembok-tembok kota yang menjaga kota kita. Bagaimanapun juga kesejahteraan dari kotamu. Bagaimana kita mau mengembangkan pelayanan kita. Kalau kesejahteraan kota kita tidak pernah kita perhatikan. Dan di sini bicara kesejahteraan kota. Kalau tadi Ibu Iin ajarkan tentang doling, tentang perang dan memberkati, tapi saya mau berkata, di sini diajarkan untuk mulai memperhatikan tembok-tembok yang berlubang. Tembok-tembok
yang berlubang ini bicara tentang apa? Daerah-daerah yang gelap yang ada di kotamu. Itu bisa tempat preman. Itu bisa tempat pelacuran. Itu bisa tempat yang termiskin. Itu adalah tembok-tembok yang berlubang. Dan itulah kalau kita mau mengembangkan pelayanan kita, mulai dengan menguasai tembok-tembok itu. Di Alkitab dicatat, Hizkia dengan sungguh-sungguh membangun tembok kota itu. Yang pertama dia menguasai saluran air. Yang kedua dia membangun tembok yang lubang. Perbaiki setiap tembok-tembok kota. Mungkin hari itu kita gemetar, tapi ada Baal Perasim yang bersama dengan kita. Ada El Elyon, ada Jehovah Nisi yang bersama dengan kita. Dan saya melihat ajaib, percayalah Tuhan menyertai kita. Perbaiki tembok-tembok yang berlubang. Yang kedua dikatakan, di sini dikatakan, persenjatai, buat setiap menara. Ya kan? Dikatakan memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing-lembing perisai dalam jumlah yang besar. Maaf, saya mau berkata, buat Bapak Ibu dengan hormat semuanya. Kita dipanggil menjadi gembala-gembala. Menggembalakan satu gereja. Tapi saya mau berkata, tugas dari Bapak Ibu bukan cuman melindungi yang 50. Bukan cuman melindungi yang 100, yang 200. Tugas kita adalah mengembangkan sayap kita atas seluruh kota. Amin. Maksudnya apa ini? Memperkuat kubu-kubu kota berkubu Milo dan mempersenjatainya. Tidak peduli itu pelayanan apapun juga. Pelayanan mungkin punya gereja lain, pelayanan persekutuan lain. Kita tidak sedang mau rebut-rebutan dan ambil domba. Buat saya, kalau ada perumpamaan 99 domba yang bersama dengan kita, yang hilang berapa? Satu. Saya mau berkata, kalau 99 yang hilang itu ratusan ribu, ratusan juta. Nangkep ya? Seringkali kenapa kita ini rebutan domba? Karena kita pikir yang kita mau ambil itu yang satu. Padahal di luar sana itu ada ribuan, ada jutaan yang akan kita gembalakan. Yang itu akan kita naungi dengan sayap kita. Amin. Jadi jangan pernah pikir, aku gak mau kerjakan itu karena itu bukan, gak ada bagiannya dengan gerejaku. Bapak Ibu, datangi persekutuan itu. Bilang, kamu mau diajarin perang gak? Dan mulai perkuat kubu-kubu kota Milomu. Perkuat dan persenjatai. Dan engkau akan lihat sebuah kota yang dibangun karena Tuhan. Kita akan lihat pelayanan kita akan bertumbuh dan berkembang. Amin. Terlalu kecil. Kalau kita cuma menggembalakan yang 99. Terlalu kecil. Karena Tuhan mau serahkan kita yang ribuan. Bahkan jutaan. Amin. Ya. Next. Di sini saya mau berkata mengubah bencana menjadi lawatan. Ya. Kita mau, ini ceritanya adalah seperti Daud mengalami Siklak. Hari itu Daud berperang dan pada waktu dia pulang, dia mendapati bahwa keluarganya, keluarga pasukannya, kambing dombanya, kekayaannya semuanya diangkut sama Amalek. Dan hari itu Daud mau dilempari dengan batu. Di depan ini kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Siklak adalah penentuan di mana semua yang sudah diurapi oleh Samuel, yang sudah dikatakan oleh Samuel bahwa Daud engkau akan jadi raja. Dan disitulah Siklak menjadi penentuan. Siklak adalah penentuan di mana
Daud akan digenapi menjadi raja. Hari ini di depan kita, mungkin kita akan menghadapi masalah demi masalah. Mungkin engkau akan mulai mendengar yang namanya, di kota seberang, di provinsimu terjadi bencana. Saya mau berkata itu Siklak. Dan bagaimana engkau merespon terhadap Siklak yang ada di depanmu, itu menentukan seberapa dan Tuhan mengurapimu menjadi raja. Menjadi orang yang akan menjadi tudung, orang yang akan menjadi channel antara Tuhan dan bumi ini. Kalau engkau mendengar yang namanya pandemi, apakah kita mau berkata kita sembunyi dan kita membiarkan Amalek itu bicara kelemahan? Apakah kita membiarkan ketakutan kita? Apakah kita membiarkan semua keterbatasan kita? Tapi hari itu apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan dirinya dengan Tuhan. Dan dia membalikkan dari Siklak menjadi Daud dinobatkan menjadi raja. Hari ini kami mengalami 2 tahun pandemi. Tapi kami mau berkata, apa yang iblis rencanakan itu Siklak. Saya mau bersaksi, dari Siklak itu kami melihat, dari yang direncanakan semua bencana, kami melihatlah lawatan besar. Saya ini tidak pernah kasih makan anak-anak rumah singgah dengan lobster. Saya tidak pernah kasih makan rumah singgah dengan ikan halibut. Bapak Ibu nanti boleh searching di internet. Harga ikan halibut, ya, harga lobster itu ratusan ribu. Dan hari ini kami lihat di mana pandemi. Hari itu salah satu rekan kami donatur, dia punya hubungan, dan hari itu karena pandemi tidak ada yang beli ikan impor. Ini halibut, ini ikan impor. Ya, tidak ada yang beli ikan impor. Dan itu ikan sudah ada di freezer. Udah sampai ikannya itu beberapa sirip-siripnya itu kering. Dan mereka berkata begini, ini udah gak ada yang mau beli nih kalau sudah kayak begini. Dan mereka berkata apa? Ayo, kamu kan sering kasih makan anak-anak jalanan, kamu kasih makan orang-orang. Dan hari ini kami lihat sendiri yang anak-anak biasanya cuma dengan lauk ayam, kadang-kadang dengan ikan ekor kuning yang cuma berapa ribu per kilo. Tapi hari itu kami kasih makan dengan halibut, dengan lobster. Kenapa? Ini loh. Tuhan itu mau pakai setiap bencana menjadi lawatan. Amin. Setiap kali kalau kami lihat ada bencana, kami mendengar bencana di NTT. Bapak Ibu, saya mau berkata, kami datang pergi ke NTT. Saya punya yang namanya rumah singgah dan itu ada 5.000 anak di NTT. Tapi hari itu sekali lagi hari ini terbuka. Rumah singgah kami tiba-tiba diserbu oleh orang. Didatangi, dibanjiri oleh orang-orang. Kenapa? Mereka butuh makan karena bencana. Karena kelaparan. Yang tadinya rumah singgah cuma 50 sampai 100. Hari ini setiap kali kalau kami ngajar di NTT itu 200-300 anak itu datang. Halo. Kita tidak perlu cari yang satu domba, amin. Kita cari yang ribuan, kita cari semuanya, amin. Ya, itu. Jadi ubah setiap bencana menjadi lawatan. Yang terakhir, kita ini sudah ada di akhir zaman. Dan di akhir zaman, saya mau bacakan ayatnya, dikatakan seperti ini. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?
Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang yang tidak mengenal dia dan akan memperlakukannya menurut kehendak mereka, demikian juga anak-anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita sudah hidup di masa akhir zaman, dan dua pengurapan yang akan dilepaskan dengan sangat kuat di akhir zaman. Yang pertama pengurapan Elia, dan yang kedua adalah pengurapan Yohanes Pembaptis. Apa artinya? Pengurapan Elia adalah pengurapan di mana memulihkan dan mengembalikan hati Bapa kepada anak-anak. Sekali lagi, bawa setiap kehadiran kita, bawa pemulihan demi pemulihan. Di dalam keluarga, di dalam apapun juga, bawa pemulihan. Tapi Elia juga bicara tentang sebuah urapan di mana itu urapan keilahian, di mana dia harus berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Hari itu engkau berani, kalau hari ini di kampungmu ada dukun-dukun yang eksis, ada orang-orang yang memegang kontrol dalam di roh, menguasai. Ini waktunya engkau berkata, Tuhan, aku diurapi, aku diperlengkapi dengan urapan Elia. Dan kau berkata semua yang ajaib. Bayangin ya, Elia ngomong datang api dari langit. Ini diperlukan. Kalau hari ini orang-orang di kampung-kampung masih banyak datang kepada dukun kalau sakit. Ini waktunya. Gereja menjadi solusi, gereja menjadi jawaban. Amin. Di mana orang-orang akan datang untuk minta pertolongan. Yang kedua, urapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan. Yohanes Pembaptis adalah urapan di mana ada pertobatan besar-besaran. Ya, hari ini berjalan dengan dua pengurapan ini. Yang pertama urapan Elia, di mana kita membawa semua yang dari surga menyentuh bumi, melawan nabi-nabi Baal, mengembalikan hati anak kepada bapa dan hati bapa kepada anak. Yang kedua adalah urapan Yohanes Pembaptis, di mana menyiapkan jalan untuk Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin. Dan itulah kita masuk dan kita nyiapkan karpet merah membawa pertobatan di mana-mana. Tidak peduli kalau hari itu Tuhan berkata bawa pertobatan di penjara, bawa pertobatan di pasar-pasar. Hari itu sekali saya mau tutup. Hari itu bersalju. Ibu In suruh saya ke Tibet. Ya, bersalju, dingin, pusing. Kenapa? Oksigen di sana sangat tipis. Saya tidak bisa bahasanya, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dan saya cuma berkata, Tuhan bagaimana kalau aku diutus di tempat ini? Aku tidak bisa masuk ke dalam semuanya. Mong-mong itu semuanya. Saya tidak bisa bahasanya dan semuanya serba terbatas. Pada waktu pagi jam 5 pagi Tuhan bangunkan saya. Itu pagi bersalju. Saya pakai jaket saya. Dan Tuhan berkata kamu nyembah. Itu namanya trotoar. Di pinggir trotoar saya pakai jaket saya dan saya nyembah Tuhan. Saya nyembah dengan bahasa Indonesia. Saya nyembah, saya nyanyi. Dan itu mong-mong yang jalan pagi sambil pakai semua jubah kotnya itu. Tiba-tiba setiap kali lewatin saya berhenti. Setiap lewatin saya berhenti. Setiap lewatin saya berhenti. Dan mereka tiba-tiba semuanya pada waktu saya buka mata. Itu ada sekitar 15 sampai 20 mong yang mengelilingi saya. Dan hari itu saya cuma berkata, percaya atau tidak percaya, tapi dalam bahasa Inggris ya, saya berkata Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan engkau harus percaya kepada Tuhan. Ada mong yang bule dan hari itu dia nangis.
Dia berkata kepada beberapa temannya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Tapi saya membaca di berita, ada sekitar 4.000 Hmong yang tiba-tiba sesudah mungkin 10 tahun sesudah saya pergi ke Tibet. 10 tahun kemudian ada 4.000 Hmong yang minta dibaptis. Bagian kita cuma taat. Kalau Tuhan berkata, nak, beritakan keselamatan. Kamu nyembah di pinggir jalan, di trotoar, di pasar. Lakukan dengan ketaatan. Dan kita sedang berjalan dengan urapan Yohanes Pembaptis. Amin.